Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang teman-teman, Bapak, Ibu dosen yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Irfan Dadi, kemudian yang kedua Rudi Hartono, yang ketiga M. Aufa Arya W, dan yang terakhir adalah Abdul Mahdi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan sebutan Omnibus Law dalam mata kuliah Hubungan Industrial. Materi ini dipilih karena Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu regulasi yang paling banyak dibahas ya khususnya di Indonesia, terutama karena pengaruhnya terhadap dunia kerja, investasi, dan hubungan antara pekerja dan perusahaan. Dalam presentasi ini kami akan membahas mulai dari pengertian Omnibus Law, latar belakang pembentukannya, sejarah singkat, perubahan di berbagai sektor, hingga dampak positif dan negatifnya untuk masyarakat. Semoga presentasi kami dapat menambah pemahaman kita semua mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian Omnibus Law. Pada slide ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian Omnibus Law. Omnibus Law adalah metode pembentukan undang-undang yang dibentuk untuk mengubah, mencabut, atau menggabungkan banyak aturan sekaligus ke dalam satu undang-undang besar. Tujuan utama metode ini adalah untuk menyederhanakan regulasi yang sebelumnya terlalu banyak dan sering tumpang tindih ya. Pemerintah menilai bahwa banyaknya aturan yang berbeda-beda membuat proses perizinan dan investasi menjadi lambat serta rumit. Karena itu, melalui metode Omnibus Law, pemerintah mencoba membuat sistem hukum yang lebih sederhana, cepat, dan efisien. Di Indonesia, metode ini diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup berbagai bidang seperti ketenagakerjaan, investasi, lingkungan hidup, UMKM, perpajakan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya mengatur satu sektor saja, tetapi mengubah banyak aturan sekaligus dalam satu undang-undang besar. Oke, untuk slide selanjutnya, latar belakang dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah membentuk undang-undang ini karena terdapat beberapa masalah yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih antara aturan pusat dan daerah. Yang kedua, proses perizinan usaha dinilai terlalu rumit dan memakan waktu lama sehingga membuat investor kesulitan membuka usaha di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah menilai bahwa investasi asing maupun dalam negeri sulit berkembang karena banyaknya hambatan birokrasi. Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia juga masih cukup tinggi sehingga pemerintah ingin membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Pemerintah juga merasa daya saing Indonesia dibanding negara lain masih cukup masih lumayan tertinggal ya, terutama dalam hal kemudahan berusaha dan investasi. Karena alasan-alasan tersebut, pemerintah kemudian membuat Undang-Undang Cipta Kerja dengan harapan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja baru. Oke, untuk selanjutnya, slide selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya, yaitu Saudara Rudi Hartono. Silahkan Mas Rudi Hartono untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan dari kelompok 5. Terima kasih kepada Mas Irfan untuk waktunya. Kami akan menyampaikan tentang sejarah singkat Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki perjalanan hukum yang cukup panjang dan juga penuh dengan perdebatan. Undang-undang ini pertama kali disahkan pada tahun 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat. Hal ini bukan karena isi undang-undangnya, tetapi karena adanya masalah dalam proses pembentukannya. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, Perpu tersebut disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berlaku hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini mengalami proses revisi dan penyesuaian sebelum akhirnya ditetapkan kembali. Selanjutnya, bidang yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja memiliki cakupan yang sangat luas karena mengatur berbagai sektor penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial Indonesia. Beberapa bidang utama yang diatur dalam undang-undang ini antara lain tentang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja antar pekerja dan perusahaan. Kemudian juga menyangkut investasi dan perizinan usaha yang bertujuan mempermudah kegiatan usaha dan menarik investor. Tak luput juga UMKM dan koperasi untuk memberikan kemudahan legalitas pada pelaku usaha kecil. Kemudian mengatur juga tentang lingkungan hidup, terutama terkait proses perizinan lingkungan. Kemudian mengatur juga tentang perpajakan untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional. Kemudian yang terakhir juga disinggung tentang pertanahan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan lahan. Karena cakupannya yang sangat luas, Undang-Undang Cipta Kerja merevisi puluhan undang-undang yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya, perubahan di bidang ketenaga kerjaan. Salah satu bagian yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat adalah perubahan dalam bidang ketenaga kerjaan. Beberapa perubahan penting antara lain yang pertama, adanya penyesuaian aturan pesangon yang berbeda dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Misalkan kita bekerja dalam 1 tahun, maka mendapatkan pesangon 1 bulan. Kemudian pengalaman kita bekerja dalam 2 atau 3 tahun, dapat pesangon 2 bulan gaji. Kemudian 3-4 tahun pengalaman kerja kita mendapat 3 bulan gaji dan seterusnya. Kedua, sistem perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT menjadi lebih fleksibel sehingga perusahaan memiliki lebih banyak pilihan dalam mengatur kontrak kerja. Dan yang ketiga, adanya perluasan sistem outsourcing yang memungkinkan perusahaan menggunakan tenaga kerja dari pihak ketiga dalam beberapa jenis pekerjaan. Dan yang keempat, perubahan dalam mekanisme penetapan upah minimum yang menggunakan formula tertentu berdasarkan kondisi ekonomi dan produktivitas. Dan yang terakhir, kelima, perubahan pada aturan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perubahan-perubahan ini menjadi salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan oleh masyarakat, terutama oleh kelompok pekerja dan serikat buruh. Selanjutnya dipersilakan kepada teman saya, Aufa. Dalam bidang investasi, Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko. Artinya jenis usaha dikategorikan berdasarkan tingkat risiko. Semakin rendah risikonya, semakin sederhana proses perizinannya. Selain itu, digunakan sistem OSS atau Online Single Submission untuk mempermudah proses perizinan secara digital. Daftar negatif investasi juga diganti menjadi daftar positif investasi untuk membuka lebih banyak peluang usaha. Di bidang lingkungan, terdapat penyederhanaan proses analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk jenis usaha tertentu. Mekanisme perizinan lingkungan disesuaikan agar lebih cepat dan efisien.
Namun perubahan ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pihak mengenai perlindungan lingkungan hidup. Menurut pemerintah dan pendukungnya, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak positif. Regulasi menjadi lebih sederhana, proses izin usaha lebih cepat, UMKM lebih mudah memperoleh legalitas usaha, iklim investasi lebih kondusif, berpotensi membuka lapangan kerja baru. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ini presentasi lanjutan ke Abdul. Selanjutnya adalah dampak negatif. Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja juga menimbulkan berbagai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat. Sebagian serikat buruh menilai bahwa beberapa perubahan dalam undang-undang ini dapat mengurangi perlindungan terhadap pekerja, terutama terkait dengan pesangon dan fleksibilitas mata kerja. Selain itu, aktivis lingkungan juga menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi kerusakan lingkungan akibat penyederhanaan proses perizinan. Proses pembentukan undang-undang ini juga sempat mendapat kritik karena dianggap kurang melibatkan partisipasi publik secara luas. Akibatnya, sejak tahun 2020, berbagai aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk penolakan terhadap undang-undang ini. Selanjutnya, perkembangan terbaru. Saat ini Undang-Undang Cipta Kerja berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan hasil pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ataupun PPU Nomor 2 Tahun 2022 oleh DPR. Pengesahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang meminta adanya perbaikan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Setelah undang-undang ini disahkan kembali, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai peraturan pelaksana serta seperti peraturan pemerintah PP dan peraturan presiden Perpres yang bertujuan untuk mengatur secara lebih rinci mengenai implementasi dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan pelaksana tersebut mencakup berbagai bidang seperti ketenagakerjaan, investasi, perizinan usaha, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan UMKM. Dengan adanya aturan turunan tersebut diharapkan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dapat berjalan lebih jelas dan efektif dalam praktiknya. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang diajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak yang merasa dirugikan atau memiliki pandangan berbeda terhadap beberapa ketentuan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika hukum terkait Undang-Undang Cipta Kerja masih terus berlangsung dan pembahasan mengenai undang-undang ini masih menjadi isu yang cukup aktif dalam diskusi hukum, ekonomi, maupun politik di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan dan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja masih perlu terus dipantau untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha tenaga kerja serta pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, Omnibus Law merupakan suatu pendekatan dalam pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk penyederhanaan berbagai regulasi yang sebelumnya tersebar dalam banyak peraturan. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat merevisi, menggabungkan, atau mencabut sejumlah undang-undang sekaligus dalam satu regulasi yang lebih terpadu. Di Indonesia, konsep ini diwujudkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dirancang untuk melakukan reformasi regulasi secara besar-besaran. Undang-undang ini mengatur berbagai sektor penting seperti ketenagakerjaan, investasi, perizinan usaha, UMKM, hingga lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem regulasi yang lebih sederhana, meningkatkan iklim investasi,
serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap bahwa proses perizinan usaha dapat menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan meningkatkan investasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkatkan dan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian, karena cakupan Undang-Undang Cipta Kerja sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, undang-undang ini menimbulkan berbagai perdebatan dan pandangan yang berbeda di masyarakat. Sebagian pihak melihat undang-undang ini sebagai langkah penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi serta eh, sementara pihak lain menilai bahwa beberapa kebijakan di dalamnya berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja maupun lingkungannya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya sebuah kebijakan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika hukum dan politik di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang ini memerlukan pengawasan yang baik serta evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan pembangunan ekonomi dapat berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap tenaga kerja dan lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu kebijakan reformasi regulasi yang paling besar, paling berpengaruh, dan sekaligus paling banyak diperbincangkan dalam perkembangan hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai penutup, melalui presentasi ini kami berharap teman-teman dapat memahami bahwa setiap kebijakan hukum selalu memiliki tujuan tertentu, namun juga perlu dikaji secara kritis agar diimplementasikannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.